Bacaan dari Injil Markus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Sekalipun meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah. Pace e bene, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat merayakan pesta Santo Markus untuk kita semua. Dalam pesta ini, kita semua disuguhkan dengan bacaan-bacaan, terutama bacaan Injil yang sungguh menarik. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Inilah suatu amanat agung yang Yesus sampaikan pada hari ini. Yesus memberikan sebuah perintah kepada kita semua, yakni mewartakan kabar gembira kepada segala makhluk. Inilah hakikat panggilan kita sebagai anak-anak Allah yang mewartakan kabar gembira kepada segala bangsa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana pewartaan itu dapat dilaksanakan? Pewartaan akan kabar gembira bukan hanya diwartakan melalui perkataan-perkataan kita saja. Inti pewartaan yang harus kita laksanakan ialah melalui keteladanan hidup kita sebagai anak-anak Allah. Dengan menunjukkan sikap kita, yaitu sikap kasih kita kepada Allah dan kepada sesama, kita sudah mewartakan kabar sukacita kepada segala makhluk. Amanat dan juga tugas pewartaan ini bukan hanya ditujukan kepada para uskup, imam, diakon, dan para biarawan-biarawati saja, melainkan amanat dan tugas pewartaan ini ditujukan kepada kita semua yang percaya kepada Yesus dan memberi diri kita untuk dibaptis. Menjalankan sebuah tugas pewartaan bukanlah suatu hal yang kita anggap mudah. Banyak tantangan maupun risiko yang harus dihadapi, seperti misalnya penolakan, dibenci, penderitaan, bahkan bisa saja mengalami sebuah kematian. Hal ini menjadi sebuah pertanyaan refleksi bagi kita semua. Apakah kita berani menghadapi itu semua demi pewartaan kabar sukacita, yakni Yesus Kristus? Atau justru karena tantangan tersebut kita mundur dan lebih memilih untuk menjadi anak Allah yang pasif, yakni yang hanya berdiam diri saja? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Santo Markus, seorang kudus Allah yang kita pestakan pada hari ini, merupakan suatu teladan yang baik. Dalam kehidupannya, ia telah melaksanakan amanat agung Allah, yakni mewartakan kabar sukacita. Santo Markus telah menulis dengan sangat baik melalui karya tangan Roh Kudus. Santo Markus menulis tentang Yesus Kristus yang adalah kabar gembira tersebut.
Ia bukan menulis saja, melainkan menerapkannya dalam tindakan kasihnya kepada Allah dan juga kepada sesama. Marilah para saudara dan saudariku yang terkasih, kita pergi dan mewartakan Injil kepada segala makhluk. Dan jangan takut, sebab Tuhan selalu menyertai kita semua. Amin.